Teman-teman, Sore. dari buku The Montessori Toklet ini kita akan tiba di kedua bab terakhir, yakni bab 9 dan 10. Bab 9 judul babnya bekerja bersama-sama. Bab 10-nya judulnya langkah selanjutnya. Nah, kita akan memulainya dari bab 9. Sebagaimana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bab 9 ini penekanannya bagaimana bekerja bersama-sama. Nah, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari lah, bentuk keluarga itu sangat bervariatif. Artinya ada keluarga yang lengkap, ada yang single parent, dan seterusnya. Nah, ini jadi salah satu pertanyaan sih, bagaimana sih ketika ada keluarga yang single parent kayak gitu, bagaimana membangun kerjasama dan seterusnya. Nah, di buku ini menjelaskan sebenarnya keluarga itu tidak hanya yang bertalian darah lah istilahnya. Jadi teman, sahabat itu bisa jadi keluarga kayak gitu. Keluarga yang kita bisa mintai tolong untuk mungkin membantu kita dalam membangun kerjasama untuk mendidik anak kayak gitu. Jadi jangan khawatir ketika kita mengalami hal yang misalnya kita single parent. Kemudian yang kedua, orang tua juga manusia. Jadi judulnya orang tua juga manusia. Nah, di sini biasanya orang tua merasa bersalah apabila tidak memprioritaskan kebutuhan anak kayak gitu. Jadi apa-apa sangat khawatir dengan anaknya kayak gitu. Tapi di sini juga disarankan untuk orang tua juga harus memperhatikan kebutuhannya sebagai orang tua kayak gitu. Jadi misalnya orang tua butuh ketenangan di malam hari, itu harus diprioritaskan. Jadi tidak semata-mata karena kita ingin mendidik anak, memenuhi kebutuhan anak lalu kita melupakan diri kita kayak gitu. Jadi orang tua juga perlu ketenangan di malam hari dan seterusnya dijelaskan di sini. Kemudian yang kedua, sediakan waktu dengan orang dewasa supaya tetap ada hubungan yang harmonis kayak gitu. Jadi digambarkan dalam buku ini, sesibuk apapun kita dalam mengurus anak misalnya, atau digambarkan di sini ada sebuah keluarga yang dia setiap pulang kerja itu biasanya orang langsung, misalnya si ayah langsung lihat anaknya kayak gitu. Nah, hubungan seperti itu jangan kita teruskan kayak gitu, dalam artian kita sebagai sesama suami istri kayak gitu harus membangun hubungan yang harmonis juga kayak gitu. Jadi jangan karena memprioritaskan anak lalu waktu yang berkualitas dengan pasangan itu kita abaikan kayak gitu. Jadi digambarkan di sini ketika sepulang kerja suami istri ini mereka melakukan pertemuan tanya kabar sekitar 10 menit lalu mulai mengurus anak dan seterusnya. Poin yang berikut, bagaimana kalau misalnya anak menyukai salah satu orang tua misalnya. Karena ada fase di mana anak itu menyukai salah seorang orang tuanya kayak gitu. Misalnya lebih suka dengan ibu atau ayahnya kayak gitu. Nah, disarankan supaya kita jangan berkecil hati lah ketika anak lebih cenderung menyukai ayah atau ibunya. Kita harus bisa memahami perasaannya kayak gitu, memahami perasaan si bayi ini, kenapa dia lebih suka sama ayah atau ibunya kayak gitu. Mungkin kita bisa cari penyebabnya apa kayak gitu. Misalnya ayahnya mungkin karena dia tulang punggung keluarga yang harus keluar cari uang. Nah, itu juga bisa dilihat sebagai, oh mungkin ini penyebab kenapa si anak lebih cenderung ke ibunya gitu. Atau mungkin ada bayi baru seperti yang dijelaskan Kak Cindy kemarin, mungkin saja akan berpengaruh terhadap ketertarikan dia kepada salah satu orang tua. Kemudian di selanjutnya, di subbab berikutnya, kunci kerjasama keluarga.
Nah di sini eh, kunci kerjasama keluarga ini yang pertama kita harus pahami dulu bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Nah di sini yang pertama kerjasama dengan orang dewasa dengan anak kecil lah, dengan anak itu eh, kita tahu bahwa orang dewasa itu bertanggung jawab penuh atas anak lah kayak gitu. Untuk melakukan apa-apa kita bertanggung jawab penuh kayak gitu. Nah di situ disarankan untuk jangan karena kita bertanggung jawab penuh atas anak lalu kita tidak melibatkan dia dalam mungkin melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi kesemacam kita disarankan untuk ajak anak untuk memecahkan suatu masalah kayak gitu dan minta pendapat dia. Jadi itu salah satu kerjasama orang tua dengan anak. Jadi tidak melulu memerintah dia kayak gitu, tapi ada saat dimana kita mengajak dia untuk juga minta dia punya pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian bekerja sama dengan pasangan. Nah ini ketika misalnya suami istri lagi punya jadwal yang bersamaan lah kayak gitu, harus keluar rumah dua-dua, kita jangan apa istilahnya, kita harus kreatif lah supaya anak ini tetap dia tidak ditelantarkan kayak gitu, dia tetap terawat. Makanya di dalam penjelasannya disebutkan kalau misalnya keperluan istrinya keluar tidak terlalu harus dia bekerja keras kayak gitu, atau misalnya hanya sekedar belanja ke pasar, bisa ajak anaknya kayak gitu. Jadi jangan kemudian karena ayah dan ibunya punya kepentingan keluar lalu menelantarkan anaknya gitu. Jadi sebisa mungkin membangun kerjasama dengan antara suami dan istri agar anak tidak ditelantarkan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dua-dua memang aktivitas yang akan dilakukan kedua orang tua ini di luar tidak bisa anak dibawa, maka sebelum itu kita cari orang yang menurut kita percaya untuk menjaga lah kayak gitu, menjaga. Nah di dalam bukunya dijelaskan ketika misalnya kita menitip anak kita ke si B si A misalnya, salah satu yang disebutkan di situ, kita jangan menyebut misalnya selamat tinggal ketika kita mau jalan kayak gitu, tapi kalimatnya selamat bersenang-senang kayak gitu. Nah, jadi ini yang bekerja sama dengan orang lain atau pengasuh lah. Kemudian membuat keluarga ikut mendukung. Nah di sini lebih kepada penerapan metode Montessori-nya sih. Jadi dalam lingkungan keluarga itu kan kita juga bisa menerapkan metode ini kayak gitu, meskipun tidak seperti di sekolah harus mempraktekkan alat dan seterusnya, tapi ada nilai-nilainya yang kita bisa terapkan kayak gitu. Nah di sini diasumsikan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan kayak gitu, tapi menerapkan metode Montessori itu kita bisa mulai dari diri sendiri kayak gitu, mulai dari diri sendiri, karena diyakini bahwa ketika kita menerapkan metode Montessori itu anak akan lebih taat, lebih tertib lah kayak gitu. Kemudian dalam penggambarannya di situ digambarkan ketika orang misalnya melihat hal positif dari perlakuan kita terhadap anak, itu orang akan bertanya, kira-kira kamu kasih perlakuan apa sih sehingga anak-anak ini jadi tertib, jadi tidak harus dipaksa baru dia melakukan sesuatu kayak gitu. Orang akan bertanya ketika lihat ada hal yang positif yang ditimbulkan dari anak. Makanya penting untuk kalau kita mau mengajak orang untuk menerapkan metode Montessori ini harus mulai dari kita kayak gitu. Dengan sendirinya kalau ada dampak baik dari penerapan yang kita buat, maka orang akan penasaran dan menanyakan. Terus poin yang keduanya disarankan untuk kalau misalnya si orang ini penasaran dengan Montessori ini, kemudian kita cari berbagai sumber lah untuk selain kita bercerita dengan dia, kita juga mungkin kasih buku untuk dia pelajari tentang metode Montessori ini. Kemudian perhatikan bagaimana kita
berbicara pada keluarga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang dewasa sering menerapkan kayak semacam kebebasan kepada anak lah kayak gitu. Kebebasan dalam artian kita benar-benar menerapkan metode Montessori-nya kayak gitu. Tapi ketika di orang dewasa kadang-kadang kita tidak pakai itu kayak gitu. Misalnya ketika anak mengerjakan, kalau Montessori ketika anak mengerjakan ini lalu misalnya salah, kita berusaha untuk tidak mengatakan jangan seperti ini dan seterusnya. Nah di orang dewasa juga kadang kita, padahal kita tahu bahwa hal seperti ini benar kayak gitu, tapi ketika orang dewasa mungkin melakukan hal yang salah, kita mengatakan hal yang berbeda ketika kita mengajar ke anak kecil kayak gitu. Terus yang berikutnya, kalau di dalam sebuah keluarga itu kan tentunya kita tidak punya kesamaan nilai lah, dalam artian nilai ini hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan kayak gitu. Nah supaya anak jangan dibingungkan dengan sikap kita harus disarankan untuk diskusi lah, bagaimana sih kita memperlakukan anak ini kayak gitu. Jangan-jangan si A bilang kamu boleh melakukan ini, lalu si B tidak memperbolehkan kayak gitu. Jadi perlu diskusi supaya anak jangan dibingungkan. Kemudian ini untuk pengasuh sih. Jadi ketika misalnya kita menyewa asisten rumah tangga atau babysitter untuk menjaga bayi kita, yang perlu diperhatikan soal menyampaikan ke orang itu sih, perhatikan ketertarikan anaknya kayak gitu. Jadi apa ketertarikan anak, kemudian dibiarkan saja anak itu bereksplorasi tapi tetap aman. Kemudian yang berikut, lihat apakah mereka bisa mengatasi masalah sendiri. Jadi ketika anak berusaha untuk membuka baju, kita jangan cepat-cepat tolong, tapi lihat dulu upayanya. Kalau misalnya kita lihat dia tidak mampu membukanya secara mandiri, maka kita perlu membantu. Terus mungkin yang berikutnya, kalau misalnya ada hal positif yang kita miliki, misalnya kita punya keterampilan main gitar, kita boleh menampilkan supaya dia menikmati. Kemudian bereksplorasi di luar ruangan. Jadi disarankan juga untuk kasih kesempatan bereksplorasi. Kemudian yang berikut, ketika melihat pencapaian anak, jangan memuji hasilnya tapi prosesnya yang dipuji. Yang berikut, kehadiran orang tua adalah hadiah terbaik bagi anak. Jadi ada waktu yang kita berikan bagi anak. Kemudian kita harus menyamakan penyamaan nilai dengan pengasuh. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hal-hal yang menurut kita perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan itu harus seragam dengan pengasuh yang kita pilih. Kemudian menyampaikan kepada pengasuh itu kalau sebenarnya orang tua ini membuat orang tua rasa memiliki terhadap anak itu kayak gitu. Jadi misalnya Kak Seli jadi pengasuhnya, saya sampaikan ke Kak Seli sebagai orang tua, nanti kamu dalam ceritanya kamu ceritakan kalau saya meninggalkan dia sebentar bukan berarti tidak sayang dan seterusnya, tapi ada keperluan. Jadi membuat orang tuanya merasa dimiliki oleh anak. Kemudian ketika terjadi konflik dalam keluarga, jadi disarankan untuk mendengar secara aktif, berusaha untuk menemukan solusi yang menang-menangan. Kemudian yang kedua, tips menghindari konflik ini, ketika misalnya sesama orang dewasa, misalnya Kak Seli atau saya membuat Kak Seli tidak menghargai Kak Seli,
Kak Seli bisa bilang penting bagiku merasa dihargai. Jadi kamu tidak menghargai saya kayak gitu. Jadi maksudnya pemilihan katanya harus dijaga supaya bisa menghindari konflik-konflik. Kemudian bab berikutnya, langkah selanjutnya, di sini judul bab 10-nya langkah selanjutnya. Nah, subbab pertamanya bersiap-siap untuk masuk sekolah atau PAUD. Jadi di sini diberikan tips. Yang pertama, cari cara agar anak memperoleh keterampilan mandiri. Jadi misalnya melap ingus, memakai sepatu secara mandiri dan memakai jaket secara mandiri lah kayak gitu. Jadi kita persiapkan itu. Kemudian berlatih perpisahan. Nah biasanya ketika kita mengantar anak ke sekolah itu kadang-kadang nangis kayak gitu. Nah sebelum itu kita harus latih. Misalnya kita menyewa pengasuh, lalu coba menitipkan ke pengasuh itu mungkin 5 menit atau 10 menit begitu untuk kita lihat reaksinya. Kalau dia bertahan, kita naikkan jamnya dan seterusnya. Jadi membiasakan dia dengan berlatih perpisahan. Kemudian berlatih keterampilan sosial. Jadi mengajarkan anak untuk bagaimana belajar berteman dan belajar membantu teman. Kemudian di sini ditekankan materi Montessori itu tidak boleh diterapkan di rumah kalau misalnya sekolahnya menggunakan metode pembelajaran Montessori, karena anak dimungkinkan tidak fokus kalau misalnya dia sudah belajar di rumah lalu belajar juga di sekolah kayak gitu. Jadi disarankan untuk hanya kasih belajar di sekolah, kemudian nanti dia akan bingung ketika mendengar penjelasan dari dua guru dengan cara penyampaian yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi ketika sekolah menerapkan metode Montessori, di rumah jangan menerapkan itu juga karena membuat anak bingung. Yang boleh dilakukan itu mengajari ponik itu yang disarankan buku ini boleh itu, yang pohon dan seterusnya itu. Kemudian ada 4 perkembangan anak menurut Montessori. Yang pertama, masa bayi dan balita. Masa ini lebih fokus kepada kemandirian fisik dan biologis. Periode ini dikenal dengan periode yang penuh gejolak. Di usia di 0 sampai 6 tahun ini dibagi menjadi 2. 0 sampai 3 tahun itu anak berada pada fase menyerap tanpa sadar. Jadi dia menyerap semua yang ada di lingkungan. Kemudian menggunakan seluruh indera untuk mengeksplor, bergantung sepenuhnya kepada orang dewasa. Kemudian fase 3 sampai 6 tahun itu menyerap dengan kesadaran dan sesekali menanyakan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Fase 3 sampai 6 tahun ini juga dia sudah bisa mengklasifikasi, sudah bisa membedakan tinggi, rendah, besar, kecil. Terus perubahan fisik yang signifikan, dan ada saat ingin dengan orang tua dan ada saat ingin mandiri. Kemudian fase 6 sampai 12 tahun ini kemandirian mental, tidak hanya menyerap tapi juga mengeksplorasi dan mencari tahu alasan-alasan di balik yang ada. Terus dia sudah mengembangkan kesadaran moralnya di situ, imajinasinya, kerjasamanya. Terus fase ini tidak terlalu bergejolak. Kemudian masa remaja itu masa 12 sampai 18 tahun, mirip dengan balita, jadi sangat bergejolak, berusaha mandiri secara sosial dan berjauhan dengan orang tua, kadang ingin mandiri dan kadang juga ingin dekat dengan keluarga. Kalau fase dewasa bergantung kepada 3 fase itu. Jadi apa yang dilakukan di 3 fase itu dia akan mengalir begitu saja di fase dewasa ini, fase 18 sampai 24 tahun. Terus di sini saatnya pendidikan berubah begitu judulnya. Jadi seperti yang kita bahas dari bab 1 sampai bab 10 ini,
kita sudah bisa mencari tahu lah kira-kira perbedaan sistem yang tradisional dengan Montessori ini seperti apa kayak gitu. Nah, kita bisa, kalau dalam buku ini ditekankan kalau pendidikan yang konvensional atau yang sekarang digunakan oleh Indonesia, pendidikan yang hanya mencetak pekerja pabrik. Jadi kamu mau jadi apa ke depan itu sebenarnya apa istilahnya? Pendidikan yang mau menciptakan orang yang mau dipekerjakan di satu tempat kayak gitu. Fokus kepada lulus ujian kayak gitu. Jadi di situ kreativitasnya boleh dibilang dibunuh lah kayak gitu, karena kita diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang barangkali akan tidak relevan lagi karena ada temuan baru kayak gitu. Padahal yang pentingnya pendidikan itu mengarahkan anak untuk dia bisa, ya, yang kemampuan yang paling tingginya berkreativitas kayak gitu. Jadi menemukan hal baru, konsep baru, pengetahuan baru. Kemudian yang terakhirnya belajar memahami anak agar bisa menghindari kesewenang-wenangan terhadap anak. Dengan demikian kita menyebarkan kedamaian. Jadi seperti kalau misalnya kita mengasuh balita dengan bukan metode Montessori atau metode konvensional, anak akan mendapat kekerasan dalam tanda kutip. Dapat kekerasan. Makanya saatnya berdamai dengan balita ini dengan kita mulai memahami balita dan mulai menerapkan mendudukkan balita itu sebagai selayaknya manusia kayak gitu. Terus ada kutipan terakhir dari Maria Montessori, bersatulah denganku wahai anak-anak yang perkasa untuk membangun kedamaian dan dalam diri manusia dan dunia. Sekian dan terima kasih.